Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kami dari kelas PJKRG angkatan 2023 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah tes dan pengukuran. Judul materi kami yaitu penerapan tes dan pengukuran untuk bakat olahraga. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Muhammad Dirgas Nidul Kapi dengan NIM 23030 150 1128. Perkenalkan, Yeskil Saldi dengan NIM 23030 150 1135. Perkenalkan, Muhammad Akil Arif Samudra dengan NIM 23030 150 1165. Perkenalkan, Azizul Hakim dengan NIM 23030 150 1147. Perkenalkan, Muhammad Alfarisi Syawal dengan NIM 23030 150 1141. Dan terakhir, Raffi Triansyah Khairul dengan NIM 23030 150 1158. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul penerapan tes dan pengukuran untuk bakat olahraga, dan yang beranggota 6 orang dan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Satsali SPD MPD. Latar belakang. Secara historis, pencarian bakat seringkali bergantung pada observasi subjektif oleh pelatih yang dapat mengakibatkan keterbatasan dalam objektivitas dan akurasi. Dalam konteks ini, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang fisiologi atau biomekanika dan psikologi olahraga memberikan landasan yang kuat untuk pendekatan yang lebih ilmiah. Dengan penerapan tes dan pengukuran, potensi atlet dapat diidentifikasi secara lebih akurat dan objektif, memungkinkan program latihan yang lebih efektif. Salah satu elemen dalam sistem pembinaan tersebut adalah penerapan tes dan pengukuran yang sistematis dan terstandarisasi untuk mengidentifikasi bakat olahraga pada anak-anak atau remaja. Selain itu, tanpa adanya data yang terukur, sulit untuk memantau perkembangan atlet secara objektif dan membuat keputusan yang tepat terkait program latihan dan pengembangan. Penerapan tes dan pengukuran dilakukan secara sistematis untuk menilai sejauh mana seseorang memiliki kecenderungan atau kemampuan dasar yang sesuai dengan cabang olahraga tertentu. Melalui proses ini, pelatih dan tenaga kepelatihan dapat memperoleh data objektif yang menjadi dasar dalam membuat keputusan, baik dalam seleksi atlet atau penempatan posisi maupun perencanaan program latihan yang tepat. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana pengertian dan penerapan tes dan pengukuran untuk bakat olahraga. Nah, yang kedua, bagaimana tujuan dan manfaat tes dan pengukuran untuk bakat olahraga. Yang ketiga itu, bagaimana prosedur tes dan pengukuran untuk keberbakatan olahraga. Nah, yang terakhir, bagaimana tantangan tes dan pengukuran dalam bakat olahraga. Pengertian penerapan tes dan pengukuran untuk bakat olahraga adalah proses sistematis yang menggunakan instrumen dan metode terstandarisasi untuk mengevaluasi kemampuan fisik, motorik, dan psikologis atlet. Proses ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan objektif mengenai aspek fisik, psikologis, dan kemampuan motorik individu yang berpotensi menjadi atlet. Tujuan dan manfaat tes dan pengukuran bakat olahraga meliputi yang pertama itu identifikasi potensi, menemukan kemampuan dan potensi atlet sejak dini untuk memaksimalkan pelatihan. Proses ini memungkinkan deteksi karakteristik fisik, psikologis, dan keterampilan motorik yang relevan dengan cabang olahraga tertentu. Yang kedua itu perancangan program, mengembangkan program latihan yang lebih terarah dan personal sesuai profil kemampuan individu. Dengan memahami profil kemampuan individu, program latihan yang lebih terarah personal dapat dirancang sehingga memaksimalkan perkembangan bakat dan potensi atlet. Yang ketiga itu pengembalian keputusan, memberikan data objektif,
untuk keputusan seleksi atlet, menentukan posisi bermain, dan evaluasi aktivitas program latihan. Informasi yang akurat dan terukur ini membantu pelatih dan pengelola tim untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis, menghindari subjektivitas yang mungkin terjadi dalam proses identifikasi bakat. Yang keempat itu pemantauan perkembangan. Memantau kemajuan atlet secara berskala memungkinkan penyesuaian latihan yang diperlukan melalui serangkaian tes yang dilakukan secara periodik. Perubahan kemampuan atlet dapat diukur, dievaluasi. Hal ini memungkinkan penyesuaian program latihan jika diperlukan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada atlet mengenai kemajuan mereka. Prosedur tes dan pengukuran keberbakatan olahraga. Pelaksanaan tes dan pengukuran identifikasi bakat olahraga ini dapat dilakukan dengan urutan yang berbeda-beda. Identifikasi bakat olahraga ini diadopsi dari alat ukur yang telah dikembangkan oleh Australia. Prosedur tes keberbakatan olahraga mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, persiapan, menentukan alat ukur dan metode yang sesuai. Yang kedua, tes antropometri. Tes ini bertujuan untuk mengetahui proporsi tubuh siswa. Dengan dilaksanakannya tes ini, maka akan diketahui apakah secara anatomis siswa tersebut memiliki komposisi yang baik untuk mendukung cabang olahraga yang ditekuni oleh siswa. Adapun bagian yang diukur pada tes ini yaitu tinggi badan, berat badan, tinggi duduk, dan panjang lengan. Yang ketiga, tes fisik. Tes fisik dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi fisik siswa. Secara umum pada tes ini, siswa melakukan beberapa macam gerakan yang meliputi kecepatan, kelenturan, koordinasi, kekuatan, kelincahan, daya ledak, dan daya tahan. Yang keempat, pengumpulan data. Mencatat hasil tes secara sistematis untuk analisis lebih lanjut. Yang kelima, evaluasi dan analisis. Menggunakan data untuk mengidentifikasi potensi bakat dan merancang program latihan optimal. Tantangan tes dan pengukuran. Tantangan dalam tes dan pengukuran bakat olahraga meliputi sifat multidimensional dari bakat yang mencakup aspek fisik, teknis, taktik, kognitif, dan psikologis, sehingga sulit untuk mengembangkan tes yang mencakup semua aspek tersebut secara akurat. Selain itu, perkembangan atlet muda tidak bersifat linear. Tingkat kematangan fisik dan mental bervariasi antara individu pada usia yang sama. Tes untuk melihat bakat olahraga itu tidak mudah karena bakat olahraga tidak cuma soal fisik seperti kekuatan atau kecepatan. Ada banyak hal lain yang ikut menentukan, seperti satu, teknis, seperti bagaimana cara seseorang menendang bola, memegang raket, atau melakukan gerakan olahraga lainnya. Yang kedua, taktis, kemampuan untuk membuat keputusan cepat dan tepat saat bermain. Yang ketiga, kognitif, cara berpikir seperti fokus, reaksi cepat, dan cara memecahkan masalah. Yang keempat, psikologis, misalnya kepercayaan diri, semangat juang, dan ketahanan mental saat bermain. Karena banyaknya aspek ini, membuat tes yang bisa menilai semuanya dengan tepat itu sangat sulit. Selain itu, perkembangan anak atau remaja itu tidak selalu sama. Misalnya, ada yang sudah tinggi dan kuat di usia 13 tahun, tapi temannya baru berkembang di usia 15 tahun. Dan ada yang secara mental sudah dewasa, tapi ada juga yang belum siap untuk menghadapi tekanan dalam pertandingan. Baik, kesimpulannya adalah penerapan tes dan pengukuran untuk bakat olahraga merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi potensi atlet dengan lebih objektif dan akurat dibandingkan dengan metode observasional yang subjektif. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi identifikasi dini potensi atlet, memungkinkan perencanaan program latihan yang lebih terarah, serta meningkatkan efektivitas pengembangan keterampilan. Prosedur yang terlibat mencakup pengecekan fisik, antropometri, dan pengujian kondisi fisik, serta pengumpulan dan analisis data untuk mengevaluasi bakat.
Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi termasuk sifat multidimensional dari bakat yang sulit diukur secara komprehensif dari bakat yang sulit diukur secara konstruktif, probabilitas, pengembangan antara individu, serta pengaruh faktor eksternal seperti lingkungan dan akses terhadap pelatihan berkualitas yang dapat mempengaruhi hasil tes. Oleh karena itu pentingnya untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dan peka terhadap konteks dalam identifikasi bakat olahraga. Itu tadi kesimpulan dari materi saya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari kami atau teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.